Lamaran romantis Al-Ruby terhadap Syifa Haju di Lauterbrunnen, Swiss, 5 Oktober kemarin benar-benar mematik kebahagiaan Maya Estianty. Tinggal dipakai, misalnya gini nih, tangan bunda. Bunda mana cukup, kecil tangan di Syifa. Lamaran romantis Al-Ruby terhadap Syifa Haju di Lauterbrunnen, Swiss, 5 Oktober kemarin benar-benar mematik kebahagiaan Maya Estianty. Kebahagiaan itu terpancar jelas saat ibunda Al, El, dan Dul itu melakukan video call dengan El dan Syifa sesaat setelah lamaran. Kepada sang ibunda, El dan Syifa juga berbagi cerita soal indahnya pemandangan serta dinginnya cuaca Lauterbrunnen hingga keduanya menangis bahagia sesaat setelah lamaran berlangsung. Lalu seperti apa kebahagiaan Maya melihat putra keduanya melamar sang kekasih? Januari mungkin ya, biar cepat. Jadi waktu bikin video call di Swiss, kayaknya Via menangis karena ya dia nggak nyangka aja setelah Al keluar dari rumah dan punya rumah sendiri, lalu sebentar lagi kakaknya El keluar dari rumah sebenarnya. Nah, saya maunya sih Royal Japanese ya, kalau El nggak tahu. Apapun yang kemauan anak, menikahnya kapan, mengundang berapa orang, mau yang diundang siapa aja, hari tanggal berapa, itu bukan urusan aku, karena itu urusan anak-anak yang mau bersama pasangannya. Karena aku hidup udah bukan lagi bersama pasanganku. Di sisi lain, dipilihnya Lauterbrunnen, Swiss sebagai lokasi lamaran ternyata memiliki ceritanya sendiri. Ya, awalnya El ingin melamar Syifa yang dipacarinya sejak awal 2024 lalu di London, atau tepatnya di depan menara jam Big Ben. Namun karena merasa terlalu biasa dan sudah banyak pula pasangan yang melakukannya, akhirnya El pun mengalihkan lokasi lamaran ke Lauterbrunnen, Swiss, yang keindahan alamnya, bak negeri dongeng, dan sangat memorable. Benarkah Syifa juga tidak tahu akan dilamar El di Swiss? Iya, awalnya mau di London kan kayak karena aku kan pernah kuliah di London, terus ada memorial, kota yang memorial lah buat aku lah, jadi kayak pengen ngelamar di sana. Cuman kayaknya juga udah banyak orang yang ngelamar di sana, kayak awalnya pengen di depan Big Ben, cuman kayaknya udah banyak banget juga orang yang Di Big Ben. ngelamar di depan Big Ben, kayaknya terlalu biasa deh. Kayaknya mungkin Swiss lebih dreamy aja sih aku milih Swiss. Dan itu juga aku sama Syifa pertama kali ke sana. Ini mungkin first time experience, jadi pengalaman yang tidak terlupakan di Swiss. Sekarang kan berarti Syifa belum tahu kan kalau kamu mau ngelamar kan? Belum. Soal nikah doain aja lah pokoknya. Muluk sih yang penting bahagia aja bareng orang-orang terdekat, keluarga, pokoknya orang-orang kesayangan. Ya nggak banyak-banyak sih, nggak muluk-muluk, yang penting bahagia. Ya bahagia kan, karena mantunya cantik. Syifa kan makhluk Tuhan tercantik kelahiran tahun 2000. Sementara itu, di balik cincin berlian nan indah berharga miliaran rupiah yang disematkan El di jari manis Syifa, ternyata ada peran Irwan Mursri di situ. Ya, cincin itu ternyata dipesan khusus dari pembuat perhiasan mewah langganan sang daddy.
Lalu seperti apa groginya El saat latihan mempraktekkan cara menyematkan cincin lamarannya itu ke jari sang ibunda? Lah, tinggal dipakai misalnya gini nih, tangan bunda. Bunda mana cukup, kecil tangan di Siva. Misalnya ini. Rehearsal. Siva, siap-siap. Terus persiapan bikin cincin berapa lama kemarin tuh? Berapa ya? Berapa lama tuh? Sebulan, 2 bulan. Nah, nggak tahu kamu kan ngomong sama Dedi, berapa lama tuh? 2 bulanan lah, sebulan. 2 bulanan ya? Jadi berlian yang utuh, soliter, oval, emasnya dia pakai gold. Berliannya karena soliter, udah pasti harganya dahsyat. Itu harganya bisa 950 jutaan. Karena dia 3 karat besarnya. Selamat buat KKL. Dan Shiva. Kak Shiva berarti. Kan umur sama. Iya. Dan Lamarannya semoga lancar-lancar sampai hari H. Pokoknya dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan terjadi. Pokoknya lancar-lancar sampai hari H. Insya Allah doakan saja yang terbaik buat anak-anak ya. Selain tangis haru lamaran romantis El Rumi dan Shiva Haju, di lain kisah, tangis haru juga pecah di kediaman keluarga Adnan Syuhada saat artis FTV Nadia Almira akhirnya kembali datang setelah 13 tahun sejak kecelakaan yang melibatkan sang artis dengan Adnan. Ibunda Adnan bahkan sampai nyaris pingsan setelah bisa bertemu lagi dengan Nadia yang sempat membuat putranya terkapar di jalan dan menderita selama ini. Di dalam rumah, Nadia pun hanya bisa menatap nanar Adnan, anak muda yang ditabraknya 13 tahun lalu dan kini kondisinya sangat memprihatinkan lantaran hanya bisa tergolek lemah di kasur. Tangis Nadia pun tak tertahan saat mendengar penjelasan ibunda Adnan yang menjelaskan kondisi terkini putranya itu juga sambil berurai air mata. Ini kondisi Adnan sekarang. Kenal saya nggak? Kenal saya nggak? Benar ya? Kalau ngomong bisa? Nggak bisa. Oh gitu. Pemirsa sekalian, minta doanya, dukungannya untuk Adnan biar semangat, biar ada mujizat Allah untuk Adnan. Ya rasanya sih gimana ya Mas, sebenarnya nggak bisa diungkapin sama kata-kata tuh, nggak ada kata-kata yang tepat gitu, karena sedihnya tuh sedih banget karena ya dulu saya udah pernah ke sana, saya udah pernah datang ke rumahnya, saya nggak pernah lari ya. Pertemuan antara Nadia Almira dengan keluarga Adnan dijembatani oleh Denny Sumargo yang juga berencana membuka donasi untuk membantu pengobatan Adnan. Denny pun berharap agar kedua belah pihak termasuk Hani, adik Adnan untuk bisa menahan emosi dan sepakat tak melanjutkan ke ranah hukum. Kan muhrim. Saya yang mau pegang kan. Ya nanti juga saya bantu sebisa saya, yang bisa saya bantu pasti. Sekarang kan intinya udah damai gitu. Sekarang kita fokus untuk urus abang aja dan lebih ke kondisinya abang sekarang aja. Memang kondisi beliau Adnan ini memang sangat memprihatinkan. Ya, harapan saya ini bisa jadi ketukan untuk hati kita semua, karena yang gue utamakan adalah melihat dari sisi kemanusiaan. Terlepas dari persoalannya dengan Adnan dan keluarga, Nadia Almira sendiri tak menapik jika hidupnya kini juga sedang terpuruk. Selain berstatus janda, ia pun hanya bisa tinggal di kontrakan kecil dan sudah tak lagi aktif di dunia hiburan. Untuk bertahan, Nadia menjalankan bisnis jualan buah secara online yang tentu butuh perjuangan besar. Aku nggak ada kesibukan. Aku sekarang cuma belajar aja sama jualan buah. Nggak ada kesibukan apa-apa, nggak ada.
Enggak, buah aja jualan buah-buahan, parcel gitu-gitu aja. Belum ada sampai sekarang, masih asik jualan aja. Cuman nanti kalau misalnya memang ada yang cocok ya mungkin dipertimbangkan. Iya, survive untuk ekonomi sendiri, baru pisah qadarullah Mbak. Jadi setelah pisah itu memang tinggal sendirian gitu.